takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Maksudnya kalau kita segen kepada Allah, maka semua di alam semesta akan segen kepadanya, kecuali jin dan manusia yang durhaka kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak takut, tidak segan, tidak hormat kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Apa yang merasakan bahwa Allah itu dekat kepadanya, itu minimal ya. Imam Junaid, Imam Salafus Saleh ditanya, anil khauf, apakah itu? Tawakku, rasa takut terhadap uqubah, terhadap balasan Allah, ala majaril anfas, sesuai dengan gerak nafas. Khawatir kalau nafas ini ada nafas yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makomnya Imam Junaid. Kita mungkin belum nyampe ya. Beliau ini pernapas dia. Belum kan? Lalu dijelaskan oleh Imam pengarang kitab ini, al-khauf minallahi wajib. Nah, khauf ini babnya wajib, bukan sunnah ya. Wajibun liqaulihi ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku ya, surat Al-Imran 175. Takutlah kepada kamu jika memang engkau percaya kepadaku, in kuntum mu'minin. Kalau dalam beberapa ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, kepadaku kau takut. Nah, kalau di depan iyaya itu ditambahin hanya ya, hanya kepada aku kamu harus takut, selainku tidak ya. Allah itu memuji para nabi, para wali dengan rasa takut itu. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berkami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Harap diterima, takut ditolak. Nah, itu maksud juga ya. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah min fawqihim. Nah, ini orang menjadikan ayat ini dalil bahwa Allah di atas. Pada min fawqihim, dari atas mereka, itu nggak mesti berarti Allah di atas. Karena kata fawq bisa berarti seperti dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata fawqa itu artinya yang lebih kecil daripada ba'udah. Ba'udah artinya nyamuk ya. Dan ayat-ayat yang lainnya, yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa hadis ini ya hasan lah ya, riwayat Fiddar. Tidaklah akan disiksa masuk neraka orang-orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi semua tangisan itu mardud, ditolak, kecuali satu tangisan, tangis. Jadi air mata itu bisa madamin api nerakanya kita. Kita ini masing-masing punya nerakanya. Nah, itu tetes air mata takut itu bisa memadamkan api neraka. Itu dia ya. Kenapa? Karena neraka itu milik Allah. Allah menyebutkan neraka sebagai simbol daripada siksanya, jalalnya. Siapa yang nangis di situ terlihat ada jamalnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengilustrasikannya? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disiksa orang yang takut kepada Allah lalu nangis sampai air susu ke dalam susunya. Bisa nggak air susu balik? Nggak pernah bisa ya, nggak pernah bisa. Sekali keluar ya udah nggak bisa masuk lagi. Berarti selama-lamanya. Nah, ini yang menarik nih. Maka saya nggak percaya ada orang murtad itu kecuali dia belum benar-benar Islam sebenarnya. Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah, itu rasa tangis itu, rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang. Dia akan ada selama-lamanya.
belajar lewat zohir dulu, batin dulu yang dibenerin. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zohirnya. Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian ada getarannya, disebut namanya di hadapannya. Ya. Ini banyak orang hijrah, ngaji, tapi apa yang terjadi? Kolbu tambah keras, sibuk nyalahin orang, berarti nggak ada yang nggak beres di kolbunya itu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu, karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu. Ya. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, idza qsha'arra jasadul 'abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatat 'anil syajaratil yabisah waraquha. Apa indikator? Ini indikator membaca tubuh. Tubuh ini menerjemahkan kolbu. Kita kalau istighfar, doa, muhasabah, sholawat, zikir, lalu ada merinding. Pernah merinding nggak kalau berzikir? Atau merinding di saat ada taklim-taklim yang membuat kita ingat kepada Allah? Jika antum merasakan itu, maka pada saat itu tahatat zunubuh, dosa-dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun di musim gugur. Di Indonesia nggak ada musim gugur ya, tapi karena ada beberapa pohon seperti pohon kapas, dia gugur di musim tertentu. Coba perhatikan dia, ketika kolbu ini bergetar, tubuh ini kemudian merinding, bulu roma kita merinding menyebut nama Allah, merinding mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, kalam-kalam ulama, aulia-aulia Allah. Itu merindingnya membuat kita diampuni. Ya, nah, itu indikatornya. Antum baca sholawat, ada perasaan merinding nggak? Zrut gitu. Itu lagi dijawab tuh sholawatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kebanyakan orang nggak merasakan, ya. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Tash'ur dari syar, bulu roma, tapi kamu bulu romamu tidak merasakan hadirnya para aulia, hadirnya para syuhada yang sudah wafat. Jika para aulia, para syuhada masih hidup di alam lain, nabi yang membuat syuhada itu mulia, aulia yang karena nabilah mereka menjadi wali, kira-kira lebih aula ayyakuna hayyan, lebih utama hidup, ya. Lebih Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah, Nabi mentafsirkan satu ayat, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan kolbunya penuh dengan rasa wajlah, rasa takut. Ay khaifah alla yuqbala minhum a'malul bir. Jadi kita nih ciri-ciri indikator kalau kita sudah ada masuk nih rasa takut ke kolbu, kita beramal, memberi sedekahkah, berzikirkah, sholatkah, lalu ada perasaan khawatir nih nggak diterima, merasa nggak pantas diterima, itu masuk semua tuh ke bab khauf. Kalau indikatornya sudah ada, berarti sudah mulai bagus kolbunya, ya. Kana an-nas ya'uduna Dawuda wa yazunnuna annahu marid wa lam yakun bihi illa shiddatul khauf min rabbih. Jadi ada satu riwayat, ya, bahwa dalam Israiliyat Nabi Daud sakit, terlihat sama orang, tapi sebenarnya beliau nggak sakit, beliau cuma ketakutan habis membaca Az-Zabur, lalu badannya lemas, bergetar, panas dingin. Jadi dulu para nabi baca ayat-ayat Allah sampai begitu. Kalau kita enggak, ya, enggak ada yang begitu, ya.
Di zaman Hasan al-Basri itu ada orang baca surah Al-Hadid, nyampe di ayat 16-nya pada pingsan. Kita nggak ada yang begitu. Apa yang salah ini? Maka minimal merinding-merinding lah kalau dibacakan ayat lalu disebutkan maknanya. Waktu saya kemarin saya baru pulang dari Sumatera, dari kampung saya, itu macam-macam berteriak di sana. Ada yang merinding begitu, ketakutan nih kepada Allah. Wajah, bulu romanya merinding. Sampai-sampai dia nggak tahan, dia berteriak, ya Allah. Ada juga yang kurang ajar, kita belum selesai ngomong dipotong. Ya, ada juga yang begitu, gaya badui. Angkat tangan langsung ngomong, itu kan badui itu. Orang kalau angkat tangan gimana hadapnya? Dipersilahkan dulu baru ngomong. Itu saya diuji juga tuh Pak, diuji perasaan saya gimana. Ya. Itu suul adab itu, ya. Adab yang buruk. Nah, itu terjadi Pak. Tapi yang bagus adab banyak juga. Cuma kadang-kadang kita diuji sama yang buruk adab doang. Nah, ada sebuah kalam, ini hadis juga. Rasul hikmah makhafatullah. Hikmah, orang kan belajar hikam, lalu menemukan hikmah dalam hidup. Apa inti dari hikmah? Makhafatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, man khafallaha khafahu kullu syai' wa lam yakhaf wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Nah, ini hadisnya riwayatnya hasan ya kalau digabung dengan riwayat yang lain. Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Maksudnya kalau kita segen kepada Allah, maka semua di alam semesta akan segen kepadanya, kecuali jin dan manusia yang durhaka kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak takut, tidak segan, tidak hormat kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Apa aja takut? Corona takut, nggak corona takut. Trauma 2019 takut, ntar mau 2004 takut duluan, 2024 belum datang udah takut duluan. Corona berikutnya belum datang udah takut duluan. Kedinginan ini ya. Jangan-jangan lebih kotoran itu Pak ya, karena jangan-jangan jarang dicuci itu. Taruh aja kan, percaya kalau bersih. Kalau kita batuk-batuk di situ. Kalau karpet semoga dibersihkan sering-sering ya. Kalau semoga tiap hari ada yang bersihin. Ya emang usahanya lebih banyak sih. Di masjid-masjid besar sudah rapat, sudah ya, semoga coronanya masih tidur lah. Kalau nanti muncul bangun ya siap-siap aja Pak ya. Raditu billahi rabba, ridha kepada Allah. Virus itu nggak ada yang bergerak sendiri, itu ada intervensi manusia. Berarti ada yang makar kan? Bener, ada yang makar toh. Takut nggak Pak? Yang ngeri kalau kita dengar cerita konspirasi, ngeri. Tapi tenang aja, Allah itu baik, lebih cakep dalam membuat makar. Fallahu khairul makirin. Mereka mau makar sekarang, silakan ente makar ya. Allah Tuhan kita lebih baik makarnya. Maka kurang-kurangi Pak karbo dari sekarang. Tuh ya, virus itu tumbuhnya lebih gampang kalau ada karbo. Kurang yang manis-manis di badan. Bapak ini dun manis ya. Itu khairul makir, lebih baik makarnya daripada mereka. Tenang aja Pak. Nggak ada namanya orang buat jahat terus dia enak, nggak ada. Ya. May ya'mal syarran wa may ya'mal syarran yarah. Yang berbuat buruk cash kontan dia akan melihat hasilnya. Itu aja. Jadi saya itu udah hilang kadang-kadang rasa khawatir itu untuk masalah-masalah yang gituan. Yang saya takutkan Allah ini terima kita atau enggak, itu aja yang saya khawatirkan. Semoga nanti yang yang berwenang mengumumkan enggak wajib pakai masker, lebih enak lagi Pak ya. Masker lumayan mahal Pak, udah kaya tuh tuan-tuan masker tuh ya.
bisnis masker udah luar biasa tuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan kolbu kita ini ada dua ketakutan, rasa takut. Takut kepada A dan takut juga kepada B, nggak ada. Ya. Pasti kepada salah satunya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah tidaklah menjadikan manusia itu dua kolbu. Kolbu kita satu. Maka rasa takutnya cuma satu. Takut kepada Allah, takut kepada Allah aja. Kita ngomong begini bukan berarti kita nggak waspada terhadap corona. Kepada corona bukan khauf tapi waspada. Bisa bedain? Kita tidak takut corona tapi kita waspada kepada Allah takut. Bisa bedain? Jangan konyol juga bilang gak usah takut kepada corona, gak usah waspada. Itu konyol juga tuh. Mengada buktinya orang meninggal kok ya. Kalau antum gak percaya, gak masalah. Buktinya ada. Ya. Semuanya ada. Jadi kita nggak usah terlalu kemakan teori-teori yang aneh-aneh juga. Kemudian disebutkan di sini, wah hilang lagi dia. Rasa takut ini muncul kalau orang biasanya maksiat, udah itu aja. Rasa takut muncul kalau orang maksiat. Maka kalau antum ceramah, kalau antum nangis tuh kita curiga, jangan-jangan ingat maksiat nih. Tapi nggak usah khawatir, bagus, itu bagus. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati wa jalali la ja'al man amana bi sa'min layla wa nahar kaman la yu'min bi biyadihi law akhta'tum hatta tamla khatayakum ma baina as-sama'i wal ard summa astaghfartumullaha la ghafarakum. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ya, seandainya lalu kalian minta ampun, Allah ampuni. Gampang tuh. Berarti Allah kasih harapan nggak? Kalau Allah kasih harapan, Allah kasih harapan, maka disebut roja. Ya, itu kenapa ada suara saya lagi tuh Pak? Ya, kecilin aja Pak. Walau lam tukhti'u laja'a Allah biqaumin yukhti'un summa yastaghfirun fayaghfir lahum. Ada orang ngerasa nggak berdosa. Ada satu kaum merasa tidak salah. Ada satu generasi merasa mereka orang taat. Banyak orang begini sekarang. Banyak, baru soleh dikit udah gak rasa berdosa. Baru soleh dikit sudah ngancem-ngancem orang yang berbeda faham. Ya, banyak. Ya, lalu nakut-nakutin orang. Pernah gak ditakut-takutin orang, Pak? Ntar kamu dihisap loh di sisi Allah. Pernah gituin gak? Saya hampir tiap hari Pak digituin orang. Maklum, kita juga ceramah tiap hari. Tapi sombong sekali ngomongnya. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Semoga kamu dapat hidayah. Gitu. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Ya kalau saya amin aja, amin. Ya. Taruh hati-hati kamu dihisap. Ya itu urusan saya ntar dihisap. Itu urusan ente. Ya. Gak usah ngancem-ngancem kita dengan kata hisap. Ente aja selamatin dulu dirinya. Jadi kita ini kalau beda paham sama orang gak usah bilang ntar kita lihat aja deh. Ntar ente dihisap, gak usah ngancem-ngancem begitu. Ya. Kalau kita beda paham dengan orang, ya sudah beda aja. Tapi ada orang yang udah kehabisan hujjah, udah kehabisan dalil, karena nggak mau punya dalil. Dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Ya nggak? Di luar itu dia nggak punya dalil. Kita sebutkan dalil, dia bilang nanti kamu hati-hati dihisap. Ya hisap urusan kita, nggak usah diancam-ancam. Kita sudah mempersiapkan apa yang kita buat, jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harus dipersiapkan Pak, jangan nggak dipersiapkan. Imam Bukhari itu ngajarin kita begitu, kata Imam Bukhari, tiadalah aku membuat sesuatu kecuali aku siapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hujahnya.
Ini beliau yang ngajarin kita nih. Karena semua bakal ditanya. Dan surah Alhaakumut Takatsur di akhir ayat kan jelas sekali. Semua yang diberi akan ditanya. Saya dapat kopiah, ini ditanya semua nih Pak. Pertanyaannya lama ini. Ya, Bapak pakai masker itu ditanya semua itu. Baju ditanya semua, dari mana, dipakai apa, gimana cara dapatnya. Banyak pertanyaan ntar. Kita nggak usah ngancem-ngancem orang. Kita makan nggak basmalah aja dihisapnya berat. Ya, jadi kalau antum debat dengan siapapun, jangan ancam dia dengan kata hisap, kata neraka, nggak usah. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kamu tidak merasa berdosa, nggak apa-apa, kata Allah. La ja'allahu biqaumin yukhti'un summa yastaghfirun fayaghfir lahum. Allah akan ganti generasi baru yang mana mereka merasa berdosa kepada Allah, lalu mereka minta ampun, lalu Allah ampuni. Jadi dosa itu rasa. Saya sudah sebutkan berkali-kali Bapak Saudara, kalau ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa adab. 3 aja. Dosa zahir, dosa mata, kita semua punya. Tapi jangan masuk ke dosa yang batin. Kalau iya, tobatnya harus lebih serius. Pernahkah merasa diri lebih baik dari orang? Pernahkah merasa lebih suci dari orang lain? Pernahkah merasa lebih benar dari orang lain? Merasa benar boleh, lebih benar nggak boleh. Bisa bedain? Merasa benar boleh. Masa kita nggak boleh merasa benar? Kalau nggak, untuk apa kita beramal? Kita harus yakin juga yang kita amalin benar. Tapi merasa paling benar itu sifatnya iblis. Merasa baik boleh, merasa lebih baik daripada orang lain nggak boleh. Merasa baik berarti syukur, merasa lebih baik berarti sombong. Itu beda-beda tipis itu ya. Apabila orang-orang tidak merasa berdosa, maka Allah akan ganti generasinya. Muncullah nanti generasi baru yang mereka kolbunya lebih baik. Nah, dia nggak merasa dosa zahir, dia merasa dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin itu yang paling ringan tapi paling bahaya. Apa itu? Ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalai itu satu napas naik turun, ada kelalaian di situ, itu sudah berbahaya. Apa kata Allah di Quran? Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu lalai. Sempat lalai, kena larangan itu. Beriman kekasih Allah, dia merasa bermaksiat walaupun dia nggak perlu korupsi, zina, ngambil hak orang, nyakitin orang, nggak. Dia lupa, ingat Allah di kolbunya sudah disebut maksiat. Apalagi kalau dia pernah dosa zahir, itu lebih dahsyat lagi tobatnya. Dosa batin aja nih, nafasnya kosong dari menyebut nama Allah, kosong dari mengingat nama Allah, apalagi dalam sholat. Itu bagi dia sudah maksiat yang besar. Apalagi dia memang maksiat secara zahir. Ada nggak kita yang nggak pernah maksiat kalau gitu? Nggak ada ya. Tapi banyak orang secara zahir dia nggak ngerasa maksiat. Imam Syahrastani pernah mengatakan, kelompok Khawarij adalah kelompok yang merasa diri mereka tidak bermaksiat secara zahir, tapi batin mereka nggak selamat. Kelompok ekstrim. Makanya mereka meneraka-nerakakan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu karena kolbunya kotor, tapi hafalannya. Dia menghukumi orang dengan hafalan-hafalannya. Dan ini berbahaya. Ya. Ini yang akan kita hadapi nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, yang kita hadapi di masa depan, itu orang-orang yang soleh secara zahir, tapi batinnya kotor. Kita merasa diri kita kotor zahir dan batin, lalu kita tobat, itulah senjatanya. Kalau nggak ada rasa itu, wah kita lewat sama mereka ya. Innama yadkhul jannata man yarjuha. Nah, ini hadis menarik juga nih. Hadis yang juga didapatkan
di riwayat Imam Baihaqi ya, dan riwayat lain. Yang masuk surga itu hanya yang mengharapkan masuk. Yang masuk neraka itu yang tidak pernah berharap masuk surga, yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dengan demikian Bapak Saudara yang bukan Allah, jadi al-khauf dan roja, rasa takut, rasa harap, ini harus dipelihara. Nah, inti dari rasa takut itu bukan hanya sekedar dari maksiat, tapi inti dari rasa takut itu karena Allah itu punya sifat namanya Jalal. Apa tadi namanya Jalal? Keagungan. Kita segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilustrasi biar gampang, Pak. Punya guru nggak dulu yang kita segani di sekolah? Berani nggak buang sampah depan dia? Nggak berani ya? Tapi kalau gurunya pergi, buang sampah lagi nggak? Iya, berarti kita takut kepada dia. Ada guru yang kita sukai dulu di sekolah? Ada ya? Lalu dia ketika mau buang sampah, di depan dia yang lagi buat sampah, dia mau ambil sampah, karena kita sayang sama dia, kita bilang, maaf Pak Guru, biar kami aja yang buang. Kita sayang. Jadi khauf dan roja ini dua kejadian rasa yang dia bercampur aduk di kolbu, bercampur aduk di dalam kolbu. Pernah suka seseorang? Pernah ya? Khawatir nggak kalau cinta kita ditolak? Iya. Galau nggak kalau kita nggak diingat-ingat sama dia? Galau ya. Jadi kalau dia nggak kirim salam, kayaknya aneh hari itu. Atau kalau nggak ketemu dia sesaat, kayaknya aneh. Nah inilah bab yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Al-khauf dan roja itu jika didasari kepada cinta, maka dia rasanya lebih ringan, lebih asik. Didasari apa? Cinta. Kita ini kalau nggak ketemu dengan muncul lagi bab rindu. Dalam rindu itu muncul rasa takut. Jangan-jangan nggak diterima nih. Jangan-jangan dia ingat yang lain nih. Jangan-jangan perhatiannya kurang nih. Maka orang yang khauf dan roja ini sibuk. Ketika dia mau bertemu atau ada kesempatan bertemu dengan yang dia sukai ini, dia akan mencari perhatian. Bajunya dibagusin, mukanya dibersihin, model rambutnya dibenerin. Itu kalau kekasihnya fisik, manusia. Kalau yang kita cintai itu Allah, gimana? Kan Allah, mari cari perhatian Allah. Allah itu selalu merhatikan hambanya, tapi carilah perhatian rahmatnya, perhatian kasih sayangnya. Bagaimana caranya? Di kolbu ada khauf dan raja, yang sumbernya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta indikatornya cuma satu, dawamu zikri, senantiasa ingat dia, senantiasa merindukannya, takut kalau salah tingkah di depannya. Itu jadi ya. Kalau kita sudah cinta, suka memberikan kejutan nggak, hadiah. Itu untuk apa? Cari perhatian. Maka yang layak dijadikan objek untuk kita cari perhatiannya adalah Allah, sumber semua cinta. Ya. Siapa yang dicintai Allah, maka semua yang di makhluk ini, yang di alam semesta akan mencintainya. Insya Allah. Baik Bapak Saudara bukan Allah, lebih kurang itu bedah kitab Hadaikul Haqaiq ya, beberapa waktu ini. Semoga bermanfaat.